Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Syafira, NIM 1118007 dari kelas HKID. Di sini saya akan menjawab soal perihal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama, terkait soal bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana? Di sini ada unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana, dibedakan menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ini sendiri unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Lalu unsur objektif ini meliputi dari perbuatan, akibat perbuatan manusia, apakah itu membahayakan ataupun merusak, lalu keadaan baik sebelum ataupun sesudah perbuatan dilakukan, lalu ada unsur melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur subjektif. Unsur subjektif ini meliputi kesengajaan atau dolus dan juga kelupaan atau kulpa. Kulpa ini adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Dibagi menjadi dua bentuk, yakni yang pertama itu tidak berhati-hati dan yang kedua dapat menduga perbuatan itu. Lalu dalam tindak pidana kita mengenal adanya delik. Di sini saya akan menerangkan delik material. Delik material ini dalam perumusannya memuat suatu akibat yang timbul oleh tindak pidana. Delik ini tidak melihat apa bentuk perbuatannya, tetapi lebih yang dilihatnya itu adalah hasil dari suatu perbuatan tersebut. Jadi kalau dari hasil suatu perbuatan itu, itulah norma rumusan tindak pidananya. Jadi itu lebih ke hasilnya. Kita ambil contoh pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, di mana dalam pasal itu tidak dijelaskan bentuk dari perbuatan yang dilakukan, tapi lebih ke pembunuhannya. Tidak melihat cara dari pembunuhan tersebut, apakah itu dibunuh dengan menggunakan pisau ataupun dengan menggunakan racun yang diberi ke dalam makanannya. Itu tidak dijelaskan, tetapi lebih ke tindak pembunuhan tersebut, lebih ke hasil apakah orang itu terbunuh atau tidak. Akibat yang dilihat dari suatu perbuatan, bukan dari cara itu dipidana, bukan dari caranya. Lalu terkait dari syarat material itu ada dua, yaitu waktu dan tempat tindak pidana dilakukan atau tempus delicti dan locus delicti. Lalu tidak setiap perbuatan itu tuh cocok dengan rumusan delik harus dipidana. Nah, ini dapat dipidananya seseorang harus dengan adanya kesalahan dan mampu dipertanggungjawabkan. Terkait pertanggungjawaban ini ada perbedaan antara dahulu dengan yang sekarang. Kalau dahulu itu pertanggungjawaban hanya menitik beratkan pada perbuatan dan juga akibatnya. Kalau sekarang itu bukan hanya berpatokan pada perbuatannya saja, tapi terhadap orang-orangnya. Artinya untuk
pertanggungjawaban pidana diisyaratkan adanya kesalahan. Lalu terkait konsekuensi atas perbuatan sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia, di sini terkait konsekuensi atas suatu perbuatan di Indonesia terdapat jenis pidana yang dilakukan atau yang diatur dalam pasal 10 KUHP, di mana ada dua jenis pidana. Yang pertama, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ini meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Lalu pada pidana tambahan itu meliputi pencabutan hak-hak tertentu, lalu perampasan barang-barang, dan juga pengumuman putusan hakim. Nah, dari adanya konsekuensi pidana tersebut, seharusnya dengan mengetahui itu semua, masyarakat bisa patuh terhadap hukum yang berlaku karena lebih mengetahui konsekuensi apa yang didapat. Misalkan ada orang ingin berencana membunuh, lalu dia tahu, oh aturan dari orang membunuh ini dapat pidana, misalkan pidana penjara. Jadi orang itu bisa berpikir untuk menimbang-nimbang apakah akan melakukan perbuatan itu atau tidak. Lalu terkait soal nomor 2, bagaimana harapan saya terkait hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang. Harapan saya sendiri, hukum material di Indonesia ini lebih baik lagi. Lebih baik di sini bukan berarti saya menyimpulkan pada saat ini hukum pidana yang berlaku, material yang berlaku itu tidak sesuai. Namun alangkah baiknya ada kemajuan dari yang sekarang-sekarang. Entah itu aturannya yang dipertegas ataupun cara mempertimbangkan suatu kasusnya itu lebih diperdalam lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jawab dari soal-soal yang ada. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan dalam video ini, saya ucapkan beribu-ribu maaf. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.